Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini sejumlah seluruhnya ada 6. Pertama, inna wa anna ka'anna walakinna walaita wala'alla. Nah, keenam huruf ini keenam huruf ini memiliki tugas apa saja? Yaitu memiliki tugas apa aja? Dia tugasnya keenam ini dia akan memasuki jumlah ismiyah. Tadkhulu alal mubtada wal khobar wa tansibul mubtada wa yarfa'u al khabar. Yaitu tugasnya tadkhulu alal mubtada wal khobar. Dia akan masuk ke dalam jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, setelah masuk ke dalam khobar, dia punya peran, punya tugas apa? Menasobkan mubtadanya. Nah, berubah menjadi namanya ismu inna, dan merofakan khobarnya dinamakan khobaru inna. Jadi tugas daripada atau fungsi pekerjaan daripada inna adalah menasobkan mubtada menjadi isimnya inna dan saudaranya, kemudian merofakan khobar menjadi khobar inna dan saudara-saudaranya. Oke, sebagai contoh di sini ada jumlah ismiyah Allahu sami'un, al-imtihanu sahlun, al-kitabu ustadun dan seterusnya. Kita coba masukkan inna di jumlah Allahu sami'un. Apa yang terjadi? Maka kita akan mendapatkan perubahan menjadi innallaha sami'un. Yang sebelumnya ini berharokat dhamma karena dia mubtada, tapi setelah ada keberadaan inna bersamanya, maka Allahnya menjadi mansub disebabkan karena tugas inna adalah menasubkan mubtada menjadi ismunya inna dan merofakkan khabar menjadi khabar inna. Kemudian apa fungsi atau faidah daripada ini? Inna faidahnya adalah untuk penguatan sifat yang ada di khabar buat mubtadanya itu, buat isim yang buat mubtadanya. Jadi menisbahkan khobar lil mubtada. Jadi menguatkan sifat khobar ini bagi mubtada. Pun demikian dengan ana. Ana dan ina memiliki faedah yang sama, yaitu litaukid, untuk penguatan, penegasan akan sifat yang ada di mubtada untuk di khobar untuk mubtada. Nah, keenam sekali lagi, keenamnya tugasnya sama, menasobkan mubtada berubah menjadi ismu ini semua, dan menasobkan mubtada menjadi isim ke-6 huruf ini, dan merofakan khobar menjadi khobar ke-6 huruf ini. Nah, kemudian bagaimana kalau ka'anna? Apa faidahnya? Faidahnya adalah litashbih, untuk menyerupakan mubtada dengan khobarnya. Contohnya di sini ada al-kitab ustadun. Kitab itu adalah seorang guru. Maka kalau kita masukkan ka'anna menjadi ka'annal kitaba ustadun. Buku itu bagaikan atau laksana seorang guru. Merupakan, lihat, kitabnya yang tadinya marfu' menjadi mansub karena dia menjadi ismu ka'anna. Ustadznya tetap marfu karena dia jadi khobaru ka'anna. Kemudian lakina, apa faedah lakina? Lakida itu fungsinya adalah atau faedahnya adalah istidrak. Apa itu maksudnya istidrak? Ya, di sini Ustadz bawakan tambahan penjelasan. Mudah-mudahan dengan tambahan penjelasan ini menjadi makna istidraknya itu tidak tidak ngambang, tidak istilahnya
tidak mengawang-awang, tidak jelas, maka biar jelas Ustadz sengaja ambilkan dari referensi lain. Mudah-mudahan ini menambah kejelasan dari apa yang dimaksud dengan istidrak. Nah, istidrak itu seperti ini. Contoh dalam al-baitu jadidun. Jadi ketika kita mendapatkan kalimat al-baitu jadidun, maka sifat daripada kata baru ini menjadikan apa ya? Kalimat jadid ini menggambarkan kondisi rumah, bahwa rumah itu adalah rumah yang bagus, yang rumahnya yang mewah, ya pokoknya identik dengan sesuatu yang sesuatu yang indah-indah, yang namanya baru, bagus, kemudian mahal dan seterusnya. Tapi manakala datang berikutnya ada huruf lakinna, maka apa? Ini fauzila hadzal wahm. Jadi bayangan sebelumnya bahwa rumah itu indah, bagus, mungkin mahal, tapi dengan muncul lakinnal atsatsa qadim, ini menghilangkan sifat di kalimat sebelumnya dengan kalimat yang barunya. Oke, rumah itu bagus, rumah itu baru, tapi sayang gitu maksudnya perabotannya yang lama. Jadi dengan adanya lakinnal asas, jadi sini adalah, makanya istidrak itu secara makna bahasa Arabnya adalah ta'kibul kalam. Nih, ta'kibul kalam, meletakkan kalam setelah lakinna, atau ya biraf'i, untuk menghilangkan raf'i ma yutawahhamu fi kalamin sabiq, apa yang tergambar di kalimat sebelumnya nih. Kalimat sebelumnya, kalau kita bayangkan bahwa yang namanya rumah baru itu semuanya serba mewah. Tapi dengan ada kalimat lakinnal atsatsa, ini maksudnya karena lakinna, maka sifat yang ada di kalimat sebelumnya itu menjadi sedikit berkurang kualitas dari kebaruannya rumah itu. Ya, tidak semuanya serba baru, tapi di situ ada sisi yang lainnya, yaitu bahwa perabotannya ternyata meskipun rumahnya baru, tapi masih menggunakan perabotan yang lama. Kemudian apa faidah? Oke, secara tugas semuanya sama ya, menasobkan mubtada dan merofakkan khabar. Jadi ke-6 ini masuk ke dalam mubtada. Setelah masuk, fungsi tugasnya adalah menasobkan mubtada dan merofakkan khabar. Nah, sekarang kita pahami secara makna, secara faidah. Oke, faidah dari masing-masing huruf itu apa saja? Tadi lakinna adalah istidrak, adalah untuk menghilangkan sifat yang ada di kalimat sebelumnya. Oke. Kemudian kalau laita, faedahnya taman nih. Taman itu sesuatu yang berharap tapi kemungkinannya mustahil terwujud. Atau kalau nggak mustahil, sangat susah atau berat untuk mewujudkannya. Oke, bisa untuk makna mustahil atau lil usr. Di sini ada katakan bahwa yang namanya laita itu tufidut tamani. Oke. Mithalul mustahil wuku, dan di sini mithalul ma fihi usr. Jadi misal contoh lafaz tamani yang kemungkinan terwujudnya itu sangat jauh, mustahil. Contohnya gini, al-mayyit qa'im, mayit itu bangun. Tapi ketika dikasih laita, laital mayyita qa'iman, laital mayyita qa'imun. Ulangi lagi, laital mayyita masuk karena ada laita, qa'imun karena sebagai khobaru laita. Oke, semoga atau moga mayit itu bangun lagi. Kan nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau mengandung makna sesuatu yang berat untuk diwujudkan atau susah untuk diwujudkan. Contoh yang mengandung makna berat untuk diwujudkannya adalah laitali, contoh ya, mi'ata
alfi dolarin. Nah, misal ini. Ini kalau ini mengandung makna mustahil terjadi, seorang mayit bisa bangun lagi. Kalau udah rohnya hilang ya pasti dia akan selamanya tidur, akan mati selamanya seterusnya. Tapi kalau ini yang agak susah untuk diwujudkan, agak berat, laitali mi'ata alfi dolarin. Kalau saya sebagai seorang guru, kemudian kita berharap mendapatkan 100.000 dolar. Kalau dirupiahkan kira-kira 1 miliar, kalau kursnya 16.000 berarti 1 miliar 600 juta rupiah. Sebagai seorang guru kayaknya berat untuk mewujudkan. Maka ungkapan ini laitali mi'ata alfi dolarin. Semoga saya punya uang sebanyak 1 miliar 600 juta. Itu kan sesuatu yang sangat berat. Karena yang namanya guru, yang namanya orang gajian, ya bisa kebayang kan jumlah penghasilan yang didapatkan per bulannya adalah sudah terukur, sudah ketahuan dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang berat untuk diujarkan. Kalau yang pertama adalah mustahil untuk terjadi. Tapi kemungkinan kalau nanti suatu waktu berubah profesinya menjadi pengusaha modernisnya, maka ini tidak berat lagi, beda gitu dan seterusnya. Contoh, al-matrun nazil atau liduran. Nah, kalau kita ingin merubah kalimat ini dengan masukkan la'allal matara nazilun. Nah, semoga hujan itu turun, mungkin kita berharap. Nah, oke. Sesuai dengan faidah dari la'alla adalah lirroja atau litaraji. Oke, litaraji ya. Oke, ini artinya semoga hujan itu, lihat fathahnya motor ini karena ada la'alla. Kemudian rofaknya ini adalah berarti ketika ada salah satu di antara yang 6, ini bukan menjadi mubtada lagi tapi menjadi ismu huruf yang sebelumnya. Berarti ismu la'alla dan ini sebagai khabaru la'alla. Nah, kalau kalimat di atas laitali mi'ata, tapi kalau pakainya la'alla, nah, kalau kalian yang udah menjadi sekarang lagi tren-trennya jadi YouTuber, namanya kalian kemudian membuat ungkapan la'allali, masalahnya mi'ata alfi dolari. Mungkin nggak? Ya sangat mungkin, karena kalian sudah menjadi orang yang terkenal, kemudian followernya banyak, yang nonton banyak, ya sangat mudah memungkinkan. Nah, ini sesuatu yang la roja di sini adalah sesuatu yang mungkin untuk bisa diwujudkan. Di sini maknanya kalau biar anunya adalah tufidu taraji wa huwa intidharu husuli amrin marghubin fihi. Berarti sesuatu yang bisa ditunggu hasilnya bisa ya. Jadi menunggu hasil urusannya yang dia inginkan, yang dia sukai. Wala yakunu illa fil mungkin, dan tidak istilahnya la yakunu, dan itu sangat mungkin untuk terjadinya. Wala yakunu, dan tidak akan ada kecuali kemungkinan terjadinya ada, kemudian bisa terwujud dan seterusnya. Itu materi pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau ada hal yang perlu ditanyakan atau hal yang kalian masih belum dipahami, boleh tanyakan melalui Japri, melalui ya video call atau terserah. Insya Allah Ustadz siap untuk menjelaskan ulang. Tapi sekali lagi sebelum ditutup, di antara keenam huruf ini adalah memiliki faidah, dan faidah-faidah itu tentu aslinya memiliki maksud dan tujuan. Dengan adanya huruf-huruf itu, kalimatnya akan menjadi sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur, atau orang yang menutur atau yang menulis. Kalau kita membaca tulisan berarti sesuai dengan yang diinginkan, yang dimaksud oleh penutur atau penulis sebuah teks berbahasa Arabnya. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.